Video ini disponsori oleh Dr. Phone Screen Unlock. Dr. Phone Screen Unlock adalah aplikasi yang sangat berguna bagi kalian yang mungkin sering lupa dengan PIN, pola, atau password di HP-nya. Aplikasi ini sangat mudah digunakan, bahkan kalian tidak perlu kalian khusus untuk menggunakannya. Untuk tutorial lengkapnya bisa kalian cek di kolom deskripsi video di bawah beserta link download aplikasinya. Halo guys, balik lagi di channel. Di video kali ini kita akan mereview kamera dari salah satu smartphone terbaru dari jajaran Realme 7 series, yaitu Realme 7i atau Realme 7i. Penasaran seperti apa kualitas kameranya? Simak terus. Jika nantinya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini. Realme 7i memiliki setup 4 kamera di bagian belakang dengan kamera utama beresolusi 64 MP, beraperture f1.8 dan sudah memiliki 6 lapis elemen lensa. Di kamera kedua ada lensa ultrawide 8 MP f2.2, 2 MP black and white kamera di lensa ketiga, dan di lensa keempat ada kamera makro beresolusi 2 MP yang memiliki bukaan f2.4. Sedangkan pada kamera selfie-nya, Realme 7i dibekali dengan kamera selfie beresolusi 16 MP, beraperture f2.1 yang menggunakan sensor Sony IMX471, serta sudah menggunakan 5 lapis elemen lensa. Dan berikut hasil kameranya. Ya, dan ini adalah hasil perekaman video di kamera belakang Realme 7i. Resolusi maksimal di perekaman video kamera belakangnya ini hanya bisa sampai di Full HD 30 frame per second. Belum ada opsi untuk 1080 60 frame per second atau 4K 30 dan 60 frame per second. Ini cukup disayangkan ya guys, karena ini mengingat harganya yang ada di kisaran harga 3 jutaan. Sangat disayangkan jika tidak memiliki opsi untuk 4K 30 frame per second. Tapi untuk stabilisasinya ini sudah bagus. Kualitas gambarnya tajam dan minim goncangan berkat image stabilisasinya. Oke, dan ini adalah hasil perekaman video menggunakan lensa ultrawide 8 MP di Realme 7i. Bisa kalian lihat bahwa untuk kualitas gambar memang cukup tajam, tapi memang tidak sebagus pada kamera utamanya. Tapi setidaknya kita bisa lihat bahwa image stabilisasi bisa berfungsi di mode ini. Saat mode perekaman video, kita bisa mengaktifkan mode zoom. Walaupun hanya digital zoom, tapi ini sudah lumayan menurut saya. Walaupun memang hasilnya tidak sebagus jika kita menggunakan optical zoom. Oke, dan ini adalah mode perekaman video dengan mengaktifkan fitur Ultra Steady. Ya, sedangkan ini adalah mode perekaman video dengan mengaktifkan fitur Ultra Steady Max. Saat kita mengaktifkan fitur ini, yang digunakan untuk merekam video adalah lensa ultrawide, guys. Oke, dan ini adalah hasil perekaman video di kamera utama pada kondisi low light. Bisa kita lihat bahwa stabilisasinya memang masih aktif dan sangat bagus kualitas stabilisasinya. Tapi ya untuk kualitas gambarnya standar lah ya untuk HP kelas 3 juta.
Oke, menurut saya kualitas kamera dari Realme 7A ini so-so lah. Bagus tapi belum istimewa. Standar lah seperti rata-rata HP lain di kelas harganya saat ini. Khususnya pada kondisi cahaya yang cukup. Tapi untuk kondisi low light, kameranya ini agak sedikit kurang oke menurut saya. Namun dengan adanya mode malam, kekurangannya ini masih bisa sedikit terbantukan. Untuk mode perekaman video, Realme 7A ini memiliki image stabilisasi yang sangat bagus menurut saya. Bahkan fitur stabilisasinya ini juga bisa berfungsi di kamera depannya. Sayangnya resolusi maksimal di ponsel ini hanya bisa sampai di Full HD 30 frame per second. Dan jika melihat harga jualnya ini cukup disayangkan sih. Karena Realme Narzo saja yang harganya lebih murah sudah bisa 4K 30 fps. Dan setelah saya cek di website resminya Qualcomm, memang ini kendala dari chipsetnya. Karena Snapdragon 662 yang digunakan di Realme 7A ini memang hanya bisa support hingga resolusi Full HD di 60 frame per second. Belum mendukung untuk mode perekaman 4K. Meskipun begitu, Realme 7A ini sudah membawa fitur baru yang justru belum ada di Realme 7, yaitu fitur film. Di mana fitur ini memiliki pengaturan manual kontrol yang cukup lengkap, serta tentunya fitur ini akan sangat berguna bagi kalian yang sering membuat konten menggunakan smartphone. Dan ini keren menurut saya. Selain itu, dengan digunakannya chipset Snapdragon di ponsel ini, serta secara default sudah diaktifkan fitur kamera dual API-nya, jadi kita bisa dengan leluasa menginstal APK Gcam di HP ini tanpa perlu root atau unlock bootloader lagi. Untuk cara install Gcam di Realme 7A ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya guys. Jadi pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan icon loncengnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.